Selamat jumpa lagi wahai para pemuda yang hobinya mencari takjil. Pada saat ini Bapak Yanto akan seperti biasanya yaitu menceritakan tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan sang pengendali para janda dan gadis. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, pada saat ini kita akan dilanjutkan dengan pernikahan Xiaoyan bersama dengan 3 orang wanita yang pada saat ini telah selesai bermantap ria. Lalu di dalam sebuah ruangan ada 2 sosok yang pada saat ini saling terkait, kemudian mereka terlihat sedang terengah-engah dan Xiaoyan pada saat ini menekan King Mu'er di sampingnya, lalu King Mu'er yang masih perawan ting-ting, sehingga bagi Xiaoyan pada saat ini King Mu'er ini benar-benar masih sangat legit seperti lapis legit, sehingga pada saat ini Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan, sementara itu King Mu'er dipenuhi dengan rasa kesakitan. Akan tetapi keduanya pada saat ini benar-benar menikmati waktu mereka bersama-sama. Pernikahan di antara Xiaoyan dan 3 orang wanita ini benar-benar dibilang sudah selesai. Lalu setelah pernikahan ini kota Juxi bisa dibilang berantakan. Akan tetapi di saat yang sama hal itu membawa banyak keuntungan ekonomi bagi kota Juxi. Lalu Zeni dan King Lin juga pada saat ini sudah meninggalkan ruangan dan pada saat itu juga mereka menatap ke arah kamar pintunya, yang pada saat ini masih tertutup dan Zeni maupun King Lin pada saat ini saling memandang dengan senyum masam. Mereka pada saat ini menggelengkan kepalanya masing-masing karena mereka semua merasakan keterampilan yang dimiliki Xiaoyan. Kemudian Zeni menutup mulut sambil tersenyum diam-diam ketika dia berkata, dirinya tidak tahu apakah tubuh dari King Mu'er yang perawan bisa menerima rudal milik Xiaoyan. Mendengar hal tersebut mata King Lin pada saat ini seketika ditekuk menjadi bulan sabit, lalu dia juga tertunduk dan setelah itu King Lin tertawa kecil dan berkata, kakak Xiaoyan benar-benar terlalu kuat dan sangat barbar. Mendengar hal tersebut Zeni kembali tersenyum dan berkata, kulit dari saudara King Lin benar-benar telah meningkat pesat karena saudara King Lin mampu bertahan. Lalu King Lin pun tertawa dan berkata bahwa saudari Zeni juga memiliki kemampuan yang sama. Membicarakan permasalahan ini pada akhirnya keduanya saling memandang dan wajah mereka seketika menjadi merah. Lalu pada akhirnya mereka segera berjalan di halaman sambil tersenyum malu dan menundukkan kepalanya masing-masing. Kemudian pada akhirnya Xiao Mansion pada saat ini berada di suasana yang sangat menyenangkan, bahkan semua kegiatan pada saat ini benar-benar tampak tenang dan terlihat damai. Sementara itu di sisi lain tepatnya di alam Dewa Darah pada saat ini bumi dan langit semuanya berwarna merah tua, dan seolah-olah pada saat ini bumi dan langit dibasuh oleh darah. Bahkan aliran udara pada saat ini seolah-olah seperti dipenuhi dengan darah dan bahkan matahari pun pada saat ini berwarna merah. Kemudian di sebuah bangunan hitam pekat yang berdiri kokoh di atas tanah pada saat ini sudah ada beberapa sosok merah. Lalu ada juga kristal besar di hadapan mereka yang ditandai dengan banyak titik cahaya. Kemudian salah seorang sosok merah ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dia berkata bahwa itu adalah batu roh iblis darah dan arah ini dari benua Dodi. Mendengar hal tersebut sosok lain segera berkata dengan senyum menghina, apakah itu adalah benua Dodi yang pernah dikalahkan? Sosok merah itu pun seketika mengangguk dan berkata, mungkin ada sesuatu yang tertinggal pada saat itu. Sementara itu sosok lainnya pada saat ini juga ikut berbicara dengan nada mengejek. Sosok tersebut berkata akan tetapi itu bukanlah sesuatu yang buruk, tidak semua orang bisa menyerap batu roh iblis darah ini. Tentu saja semua orang seketika mengangguk mendengar apa yang disampaikan oleh sosok tersebut. Sementara itu sosok merah yang sebelumnya pada saat ini mulai berbicara perlahan, dia menatap ke arah sosok yang baru saja berbicara dan berkata, jika ada orang yang benar-benar bisa menyerapnya maka mereka akan bisa menggunakan orang ini sebagai mata-mata mereka di benua Dodi. Apalagi baru-baru ini dia bisa merasakan beberapa fluktuasi yang lumayan yang berada di benua Dodi. Menanggapi hal tersebut sosok merah lainnya pada saat ini tidak menganggap serius benua Dodi sama sekali. Kemudian dia segera berkata bahwa dunia yang lebih rendah itu tidak lagi menjadi ancaman yang signifikan. Namun meskipun begitu dunia ini telah berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan, sehingga mereka harus memperhatikannya.
meskipun benua Doudi telah jatuh dan tidak ada ancaman sama sekali dari mereka, akan tetapi masih bagus juga untuk mereka tetap berhati-hati. Jadi haruskah pada saat ini mereka melaporkan hal ini kepada Dewa Darah? Menanggapi hal tersebut, sosok merah lain pada saat ini segera berkata dengan wajah yang dipenuhi rasa malu. Dia berkata bahwa tidak akan terjadi permasalahan dengan hal-hal sepele seperti ini. Oleh karena itu tidak perlu bagi mereka untuk melaporkan hal ini kepada Dewa Darah. Apalagi ranah seperti benua Doudi benar-benar sudah tidak memiliki kekuatan tempur, dan bahkan mereka juga tidak memiliki seorang Dosian sama sekali. Oleh karena itu apa yang harus mereka perhatikan, sehingga sebaiknya mereka benar-benar tidak harus terlalu peduli terhadap permasalahan ini. Akan tetapi meskipun mereka tidak perlu melapor kepada Dewa Darah, namun sepertinya mereka harus menekan dunia ini. Menanggapi hal tersebut, beberapa sosok pada saat ini menganggukkan kepalanya mereka. Sementara itu sosok berwarna merah yang pertama pada saat ini kembali membuka mulutnya. Dia berkata bahwa bocah serigala darah itu juga sepertinya telah menghilang lagi baru-baru ini. Mendengar hal tersebut, sosok lainnya pada saat ini berkata, apapun yang dilakukan oleh bocah tersebut bukan urusan mereka, bahkan jika bocah tersebut berakhir dengan kematian, namun yang terbaik pada saat ini adalah mereka segera pergi menuju ke arah lautan ketiadaan. Sementara itu di sisi lain di lautan kehampaan pada saat ini terlihat sebuah bahtera berwarna merah darah. Terlihat bahtera ini bergerak maju dengan kecepatan sedang dan ada dua sosok yang duduk bersila di bagian paling depan. Lalu seorang bocah laki-laki pada saat ini dengan kulit merah dan dua gigi taring yang akan tumbuh segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dia bertanya kepada sosok yang bernama Serigala Darah, kemanakah kakak akan mengajaknya bermain dalam perjalanan ini? Menanggapi hal tersebut, Serigala Darah pun berkata perlahan, jika dia akan membawa bocah lelaki tersebut membunuh orang, dan hanya dengan terus menyerap darah maka kekuatan mereka akan dapat meningkat dengan cepat, lalu di dunia tingkat rendah ini tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka untuk membunuh. Lalu jika mereka membunuh semua orang itu maka dia seharusnya bisa dipromosikan menjadi Dosiao bintang 2, dan dengan hal itu pula bocah laki-laki akan bisa meningkatkan kekuatannya ke bintang 9. Pada saat ini orang-orang tersebut dapat dianggap sebagai batu loncatan dalam perjalanan kultivasi mereka. Mendengar perkataan tersebut, bocah laki-laki itu pun melompat kegirangan dan bertanya, apakah itu memang benar? Kemudian Serigala Darah pun berkata perlahan kepada bocah tersebut. Dia berkata bahwa ini adalah kesempatan langka baginya untuk berlatih keras sekali ini. Oleh karena itu pada saat ini bocah laki-laki tersebut harus memanfaatkan kesempatan yang ada. Menanggapi hal tersebut, untuk bocah lelaki itu pun seketika mengangguk dan dipenuhi dengan kegembiraan. Sementara itu Serigala Darah pada saat ini bergumam bahwa alam Dewa Darah masih 500 tahun lagi jauhnya ke benua Doudi. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini dia segera menutup matanya dan menunggu dengan tenang. Jadi yang disebut lautan emas ketiadaan ini bukanlah laut secara harfiah, akan tetapi itu disebut dengan ketiadaan dan itu adalah ruang tanpa kekebatan dan dimensi. Bahkan kehampaan ini benar-benar jauh lebih besar daripada kehampaan yang pernah dilihat oleh semua orang di benua Doudi. Oleh karena itu bepergian di lautan emas ketiadaan ini harus menggunakan sebuah bahtera, karena jika tidak ada pengisian origin ki abadi maka itu akan mengering sebelum akhirnya pergi jauh dan ditelan oleh badai ketiadaan. Pada saat ini benua Doudi benar-benar tidak tahu bahwa ada bahaya yang mendekati mereka selangkah demi selangkah, dan hanya Xiao Yan dan Xiao Hutian yang pada saat ini benar-benar mengetahui bencana yang akan datang 500 tahun lagi. Bagi seorang Doudi benar-benar berlalu dalam sekejap mata dan benar-benar tidak ada banyak waktu yang tersisa. Lalu jika Xiao Yang tidak dapat menerobos ke Dosian dalam jangka waktu ini, maka Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan mereka. Sementara itu kembali ke benua Doudi, tepatnya di markas aliansi bayangan di kedalaman gua hantu. Pada saat ini jeritan Raja Pemakan Jiwa telah berhenti di kedalaman gua yang terdalam. Lalu pada saat ini sesosok meringkuk di dalam kristal roh iblis darah.
Kemudian tubuhnya telah berubah menjadi merah dan aura yang memancar dari tubuhnya pada saat ini terus meningkat. Lalu Great Golden Crown juga pada saat ini terjebak di gua hantu oleh Raja Pemakan Jiwa. Lalu terlihat jika Great Golden Yin pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketakutan, merasakan kekuatan yang terus meningkat dari sosok yang pada saat ini meringkuk, tentu saja benar-benar membuat bulu-bulunya merinding. Merasakan aura ini, Great Golden Yin berpikir bahwa Raja Pemakan Jiwa ini seperti bom waktu yang akan bisa meledak kapan saja. Lalu dengan Raja Pemakan Jiwa yang pada saat ini benar-benar nekat meningkatkan kekuatannya, maka dapat dikatakan bahwa benua Dou di pada saat ini memiliki permasalahan internal dan eksternal. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang dimana setelah pernikahannya Xiao Yan juga mengabdikan dirinya untuk berlatih. Lalu Xiao Yan dengan sangat serius meningkatkan keterampilan bertarungnya dalam mimpi ketiadaan. Kemudian Xiao Yan mendapatkan lebih banyak keterampilan bertarung tingkat suci di tangannya. Dan pada saat ini meskipun banyak keterampilan yang pada saat ini telah ditingkatkan dan dimodifikasi, akan tetapi Xiao Yan menyadari bahwa kekuatannya pribadi pada saat ini benar-benar terlalu lemah. Dan secara pribadi Xiao Yan telah menyaksikan bencana kuno. Lalu pertempuran antara alam Dewa Darah dan benua Dou di pada saat sebelumnya benar-benar terlintas di hadapan Xiao Yan, dan jika dibandingkan dengan benua Dou di kuno pada saat itu tentu saja benua Dou di pada saat ini benar-benar berbeda jauh, apalagi pada saat itu ada banyak 9 bintang Dou di yang membanjiri di zaman kuno, dan bahkan dapat dilihat di mana-mana, sementara itu pada saat ini hanya ada 4 orang Dou di bintang 9, pada saat dahulu dengan banyaknya Dou di bintang 9 benua Dou di benar-benar telah dibantai, dan jika begitu permasalahannya maka bagaimana jika hanya ada bintang 9 Dou di sejumlah 4 orang? Dalam memikirkan hal ini Xiao Yan pada saat ini akhirnya segera bergumam, setelah mencapai bintang 9 Xiao Yan tidak hanya membutuhkan origin Ki Kaisar, akan tetapi juga dirinya membutuhkan origin Ki Dewa atau origin Ki Abadi. Namun origin Ki Abadi di benua Dou di ini sangat langka dan jika Xiao Yan ingin menerobos ke tahap menengah bintang 9, maka Xiao Yan benar-benar harus mendapatkan jumlah penyerapan yang cukup, dan jika situasi seperti ini tidak bisa ditangani oleh Xiao Yan maka Xiao Yan khawatir dalam waktu 500 tahun Xiao Yan belum bisa mencapai Dou Xian. Memikirkan hal ini pada saat ini Xiao Yan benar-benar sangat pusing. Lalu Xiao Yan pada saat ini juga berniat untuk bertanya kepada Zhan Lao, akan tetapi pada saat yang bersamaan suara Zhan Lao seketika terdengar. Zhan Lao berkata bahwa pada saat ini Xiao Yan harus memperhatikan banyak keberadaan, dan selama periode di benua Dou di pada saat ini dia khawatir hal ini akan menjadi periode waktu yang paling damai untuk Xiao Yan. Pada saat ini Zhan Lao ingin memberitahu Xiao Yan sesuatu. Jika kenyataannya kekuatan dari alam Dewa Darah ini tidak ada artinya di mata aliansi Dou Xian, kemudian Zhan Lao juga akan menjelaskannya secara perlahan begitu juga dengan pagoda dan yang berkaitan dengan Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut karena Xiao Yan tidak terbiasa dengan kata-kata ini, namun Xiao Yan bisa menebak dari suara Zhan Lao bahwa itu adalah organisasi atau kekuatan yang sangat besar. Dan pada akhirnya Xiao Yan bertanya apakah yang dimaksud dengan aliansi Dou Xian, lalu Zhan Lao pada akhirnya menjelaskan bahwa itu dapat dikatakan adalah kekuatan terkuat di dunia ini. Mereka memiliki misi untuk menjaga perdamaian di antara dunia, akan tetapi meskipun begitu tentu saja ada pertentangan antara yang baik dan jahat di dalamnya, sementara itu mengenai menara itu adalah sesuatu yang mereka inginkan. Oleh karena itu Zhan Lao tidak pernah bergerak karena semakin Zhan Lao bergerak maka akan semakin besar kemungkinan dia akan terekspos. Selain itu juga kekuatan Xiao Yan saat ini masih belum mampu untuk bertahan. Oleh karena itu mereka harus berhati-hati, karena jika tidak maka mereka akan benar-benar tidak bisa bertahan. Melihat Zhan Lao yang pada saat ini berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja Xiao Yan benar-benar serius. Selain itu juga ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar dan melihat Zhan Lao yang begitu serius. Bahkan hati Xiao Yan pada saat ini benar-benar bergetar ketika mendengar penjelasan dari Zhan Lao.
karena sepertinya Zhan Lao benar-benar sangat prihatin dengan seluruh dunia yang pada saat ini. Dalam memikirkan hal ini Xiao Yan pun menatap ke kejauhan dan bergumam, sepertinya jalan Xiao Yan masih panjang. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini merenung membuat Zhan Lao kembali membuka mulutnya untuk berbicara. Zhan Lao tersenyum lembut dan berkata agar Xiao Yan pada saat ini jangan khawatir, karena pagoda ini akan membantu Xiao Yan di saat kritis. Selain itu masih ada 18 lantai yang tersisa, dan ketika Xiao Yan bisa mencapai lantai paling atas maka Xiao Yan juga akan berdiri di puncak alam yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saatnya hari itu tiba maka apalah arti aliansi Douxian di hadapan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan memandang ke arah Zhan Lao yang pada saat ini seolah-olah sangat percaya kepada Xiao Yan. Lalu pada akhirnya Xiao Yan segera berkata dengan tegas bahwa Xiao Yan tahu Xiao Yan memikul banyak tanggung jawab, namun tidak peduli seberapa berat jalan ini maka Xiao Yan akan terus berjalan dan Xiao Yan tidak akan mengecewakan mereka yang mengharapkan dan mencintai Xiao Yan. Mendengar hal ini Zhan Lao pun seketika mengangguk. Lalu Zhan Lao pada saat ini tidak memberitahu banyak hal kepada Xiao Yan dan Xiao Yan juga tidak terlalu banyak bertanya kepada Zhan Lao. Akan tetapi meskipun begitu Zhan Lao pada saat ini segera kembali mulai berbicara. Zhan Lao berkata bahwa Xiao Yan harus berlatih dengan cepat dan Zhan Lao bisa memberitahu Xiao Yan satu hal mengenai aura yang bergegas menuju ke benua Dodi. Zhan Lao yakin 100% bahwa orang-orang ini berasal dari alam Dewa Darah. Selain itu dia memiliki aura pembunuh dan sepertinya pendatang ini tidaklah baik, sehingga Xiao Yan harus menggunakan semua kekuatannya untuk melawan. Akan tetapi pada saat ini kekuatan Xiao Yan belum cukup, oleh karena itu untuk menghadapinya Xiao Yan harus segera meningkatkan kultivasinya. Lalu Xiao Yan pun segera mengangguk dan pada saat ini ada api di mata Xiao Yan. Lalu Xiao Yan segera berkata jika pertempuran ini tidak dapat dihindari maka Xiao Yan harus menangkisnya. Selama mereka bisa menangkisnya maka itu tidak akan membawa bencana ke benua Dodi. Dan pada saat yang sama hal itu juga akan memastikan keamanan di benua Dodi. Lalu saat ini Xiao Yan benar-benar harus dengan cepat segera menerobos ke Douxian. Dan sepertinya Xiao Yan harus memikirkan caranya, namun Xiao Yan tidak tahu di manakah origin Ki abadi yang terkuat berada di benua Dodi ini, dan jika ada cukup origin Ki abadi maka Xiao Yan akan bisa memadatkan tubuh seorang Douxian dan dipromosikan menjadi tahap menengah bintang 9, bersamaan dengan Xiao Yan yang mengerutkan kening dan berpikir pada saat ini suara Great Golden Crow Yan pun bergema. Dia berkata bahwa dirinya tahu tempat yang kaya akan origin Ki abadi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan sangat gembira dan segera bertanya, jadi di manakah tempat tersebut? Great Golden Crow Yan pun segera berkata bahwa tempat tersebut ada di Lautan Emas Ketiadaan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan sedikit terkejut dan ragu-ragu. Meskipun terobosan itu penting akan tetapi bagaimanapun juga Lautan Emas Ketiadaan ini adalah area terlarang di bawah Douxian, bahkan seseorang dengan kekuatan bintang 9 saja benar-benar akan sangat takut untuk pergi ke sana, dan pada akhirnya Xiao Yan segera mengkonfirmasi dan bertanya, apakah itu benar-benar berada di Lautan Emas Ketiadaan? Apakah Great Golden Crow Yan pada saat ini yakin ada banyak energi abadi di sana? Menanggapi hal tersebut Great Golden Crow Yan pun mengangguk dan berkata bahwa itu benar-benar berada di Lautan Emas Ketiadaan, meskipun wilayah ini terlarang di benua Dodi, akan tetapi itu juga merupakan harta terbesar benua Dodi. Lautan emas ini bukanlah air laut dan itu sebenarnya terdiri dari sumber origin Ki abadi dan origin Ki kaisar, bahkan kepadatannya benar-benar sangat tinggi sehingga bisa membentuk lautan emas yang luas ini. Dan secara alami seorang Dodi tidak akan dapat menyentuh sumber origin Ki abadi, akan tetapi untuk seorang Douxian lautan ini seperti sebuah harta karun. Mendengar penjelasan ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar terjakut, lalu di tengah-tengah keterkejutan ini Great Golden Crow Yan kembali membuka mulutnya untuk memberikan penjelasan. Dia berkata bahwa air laut ini secara alami tidak dapat disentuh, akan tetapi Tuan memiliki api surgawi dan jika Tuan memurnikannya dan merubahnya menjadi tetesan,
maka Tuan seharusnya akan berhasil menyerap sejumlah besar origin Qi abadi. Mendengar hal ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya, lalu akhirnya dengan kilatan cahaya sosok Xiao Yan segera menghilang dari pagoda. Setelah itu Xiao Yan kembali membuka matanya dan kemudian Xiao Yan segera bangun lalu membuka pintu, lalu tanpa ragu-ragu Xiao Yan juga segera mengirimkan transmisi suara kepada semua anggota timnya. Xiao Yan memerintahkan semua orang untuk segera datang ke aula dan berkumpul, dan pada akhirnya semua orang pada saat ini bergegas. Kemudian singkat cerita ketika di aula mereka berpikir bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang telah terjadi, oleh karena itu pada saat ini ekspresi dari masing-masing orang yang berada di aula benar-benar serius. Lalu pada saat ini semua orang memandang ke arah Xiao Yan dengan sungguh-sungguh dan bertanya-tanya, apakah yang sedang terjadi? Melihat semua orang telah berkumpul mereka pun saling memandang dengan cemas dan sedikit bingung karena tidak ada sebat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mulai membuka mulutnya untuk berbicara. Xiao Yan berkata bahwa kecepatan dari kultivasi mereka terlalu lambat. Oleh karena itu Xiao Yan akan membawa mereka ke tempat di mana kekuatan mereka akan ditingkatkan dengan cepat. Setelah Xiao Yan mengetahui tentang lautan emas ini, Xiao Yan tidak berniat untuk pergi berlatih sendiri, karena menjadi kuat adalah untuk seseorang dan yang Xiao Yan butuhkan pada saat ini adalah tim yang kuat. Sementara itu pada saat ini semua orang hanya bisa saling memandang, lalu Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh kepada Zeni dan memerintahkan Zeni untuk pergi dan menyiapkan bahan kultivasi yang diperlukan untuk selama ribuan tahun. Zeni tidak perlu ragu dan Zeni harus memberi barang sebanyak yang dia bisa. Selain itu Zeni juga harus membawa beberapa orang kepercayaan di Xiao Mansion untuk ikut pergi. Lalu semua yang bertugas hingga ke koki pada saat ini harus dibawa. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, semua orang pada saat ini benar-benar melompong. Bahkan semua orang pada saat ini bengong sebelum akhirnya saling memandang dan tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yan. Lalu Zeni juga pada saat ini sedikit bingung dan ketika dia akan menyebutnya dengan sebutan Tuan Muda Xiao Yan, Zeni tersadar, karena Xiao Yan pada saat ini adalah suaminya dan Zeni tidak boleh menyebutnya dengan sebutan Tuan Muda Xiao Yan. Lalu pada akhirnya Zeni segera bertanya, apakah suaminya pada saat ini akan pergi? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit gugup. Hal itu dikarenakan ini adalah kali pertamanya bagi Zeni menyebut Xiao Yan dengan sebutan suami. Akan tetapi Xiao Yan buru-buru menekan perasaannya dan pada akhirnya Xiao Yan segera mengangguk dan berkata, mungkin mereka akan pergi sebentar lagi setelah habis sebatang. Mendengar hal tersebut Zeni pada akhirnya mengangguk sebelum akhirnya berbalik dan pergi membuat pengaturan untuk selanjutnya. Sementara itu Xiao Yan segera berkata kepada semua orang agar semuanya pada saat ini segera kembali dan bersiap-siap. Tentu mereka harus ikut pergi bersama dengan Xiao Yan besok. Lalu semua orang pun seketika mengangguk tanpa ragu dan segera menoleh sebelum akhirnya menangkupkan tangannya kepada Xiao Yan dan pergi. Lalu pada saat ini hanya tersisa Xiao Yan dan King Lin yang berada di aula. Xiao Yan secara alami tidak akan mengajak King Lin karena itu adalah permintaan dari leluhur dari ras monster. King Lin juga pada saat ini secara alami menyadari hal tersebut. Namun meskipun begitu ada keengganan di mata King Lin ketika dia menatap ke arah Xiao Yan. Melihat King Lin yang pada saat ini sedikit bersedih, Xiao Yan pun segera berkata agar King Lin pada saat ini jangan bersedih. Dia adalah orang suci dari ras monster dan leluhurnya pada saat sebelumnya telah meminta Xiao Yan untuk tidak membawanya. Lalu King Lin harus benar-benar menjaga dirinya baik-baik ketika jauh dengan Xiao Yan. Dan jangan lupa makan teratur, tidur yang nyenyak dan jangan lupa main FF. Menanggapi hal tersebut King Lin pada saat ini tanpa daya segera mengangguk. Dan pada akhirnya Xiao Yan segera memutuskan untuk mengembalikan King Lin menuju ke ras monster. Lalu sosok Xiao Yan pada akhirnya pada saat ini menghilang di Xiao Mansion. Lalu dalam sekejap mata setelah Xiao Yan mengantarkan King Lin, Xiao Yan pada saat ini berinisiatif untuk datang ke keluarga Warcraft.
karena tanggal pernikahan Nan Erming telah ditentukan dan telah berlalu. Oleh karena itu Xiao Yan juga pada saat ini mengajak Nan Erming untuk ikut pergi, dan pada akhirnya keesokan harinya semua orang benar-benar sudah bersiap untuk pergi, lalu Zeni sudah mengatur semua perbekalan yang dipenuhi termasuk juga dengan Feng Feng dan yang lainnya. Selain itu ada juga beberapa orang yang memiliki kekuatan yang cukup tinggi yang dibutuhkan oleh Xiao Yan. Bahkan ada kisaran puluhan orang yang pada saat ini dibawa oleh Zeni untuk menemani perjalanan, lalu sebagian besar orang di Xiao Mansion pada saat ini akan pergi dan hanya menyisakan Le Soulong sendiri, dan dengan adanya Le Soulong maka Xiao Yan benar-benar tidak perlu mengkhawatirkan mengenai keamanan dari Xiao Mansion. Setelah itu Xiao Yan dengan segera mengangkat tangannya dan seberkas cahaya memancar keluar. Lalu botol kaca seketika muncul di tangan dan di dalam botol kaca ini ada sebuah perahu kecil yang mengapung. Melihat hal ini semua orang seketika terkejut dan mata mereka tertuju pada perahu di dalam botol kaca. Bahkan Xiao Zhan dan benar-benar penasaran dan bertanya kepada Xiao Yan, harta macam apakah ini? Ini adalah perahu kecil dan apakah mereka harus pergi dengan ini? Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar penasaran dan menatap tajam ke arah botol berisikan perahu kecil. Bahkan tidak hanya semua orang yang pada saat ini penasaran, karena Xiao Yan juga sangat penasaran dengan perahu yang ada di dalam botol ini, dan pada akhirnya Xiao Yan segera terbang ke udara dan kekuatan origin Qi di tangan Xiao Yan segera dikirim ke botol kaca botol. Lalu kaca itu pun langsung pecah dan perahu itu seketika ditangguhkan di udara, lalu di bawah tatapan semua orang pada akhirnya perahu yang tadinya kecil pada saat ini benar-benar melonjak, sehingga semua orang benar-benar terkejut ketika melihat wujud asli dari perahu ini yang berukuran hingga ratusan meter, bahkan semua orang terengah-engah menatap ke arah bahtera yang sangat besar di hadapan mereka. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memberi isyarat kepada semua orang untuk segera naik, dan pada akhirnya semua orang segera mengikuti instruksi dari Xiao Yan dan segera naik ke kapal, lalu semua orang seketika kembali terkejut setelah melihat area kapal yang benar-benar luas. Selain itu di kapal ini ada 3 tingkatan tempat, lalu semua orang pada akhirnya berkeliling sejenak untuk melihat-lihat apa saja yang berada di kapal ini. Dan dapat dikatakan bahwa kapal ini benar-benar memiliki ruang yang lengkap, karena ada ruang berlatih, ruang pemurnian dan banyak ruang lainnya yang tentu saja akan berguna bagi semua orang. Zeni juga pada saat ini segera menyadari tujuan Xiao Yan yang meminta untuk membawa banyak orang, karena rupanya mereka memiliki tujuan untuk merawat kapal dan sepertinya dalam perjalanan ini semua orang benar-benar akan memiliki waktu yang sangat panjang. Lalu pada akhirnya semua orang pada saat ini sampai di ruang tengah yang dimana ruangan ini benar-benar sangatlah luas. Kemudian di tengah-tengah ada platform kristal merah dan Xiao Yan perlahan berjalan ke platform tersebut. Kemudian Xiao Yan kembali mengingat apa yang dikatakan oleh Xiao Hu Tian tentang metode untuk mengendalikan kapal ini. Dan pada akhirnya Xiao Yan segera mengalirkan energi origin Qi abadi ke dalam kristal. Lalu kristal merah di platform pun seketika meledak dan ada cahaya yang menyilaukan dan bintik-bintik cahaya di sekitar segera muncul. Bersamaan dengan hal tersebut sesosok seukuran telapak tangan segera muncul di atas meja kristal. Kemudian sosok ini segera berbicara perlahan bahwa Tuan telah dipersilahkan untuk memasuki kapal ini. Dia adalah tubuh roh dari kapal ini dan Tuan bisa memanggilnya dengan sebutan Hong Er. Mendengar hal tersebut Xiao Yan dan Jing Wuchen pada saat ini benar-benar terkejut dan diam-diam menghela nafas, karena kapal ini benar-benar sangat canggih dan itu benar-benar melampaui jangkauan dari imajinasi mereka. Lalu pada akhirnya Xiao Yan menekan keterkejutannya dan menatap ke arah sosok merah kecil dan mulai bertanya. Xiao Yan bertanya apakah Hong Er ini adalah roh hantu dari kapal tersebut. Hong Er pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dia adalah tubuh roh dari kapal ini, lalu apapun yang diinginkan oleh Tuan Xiao Yan maka Hong Er akan dapat menyelesaikannya atas nama tuannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat gembira, dan sepertinya mengendalikan kapal ini tidak sesulit apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan.
lalu dengan bantuan Hong Er ini kapal tersebut benar-benar tidak perlu diawasi sepanjang waktu. Lalu pada akhirnya Xiao Yan tidak lagi ragu dan meminta Hong Er untuk pergi ke lautan emas ketiadaan sekarang. Menanggapi hal tersebut Hong Er mengangguk dan lanjut berkata bahwa energi origin Qi abadi yang disuntikkan oleh Tuan tidaklah cukup, karena akan memerlukan jauh lebih banyak kekuatan energi origin Qi untuk mencapai tempat tersebut. Lalu Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya segera menuangkan lebih banyak kekuatan energi origin Qi abadi ke dalam kristal merah. Lalu setelah itu Hong Er kembali berbicara bahwa ada 3 jenis terbang di kapal ini. Jadi yang pertama adalah berlari cepat, yang kedua berlari kencang seperti bintang dan yang ketiga terbang melintasi langit. Lalu kekuatan origin Qi abadi yang dilesakkan oleh Tuan sebelumnya hanya dapat mendukung mode lari cepat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dan tiba-tiba sebuah ledakan seketika terdengar. Pada saat ini bahtera yang semula terdiam di udara pada saat ini benar-benar menghilang di tempatnya itu dan meninggalkan jejak asap putih di belakangnya, bahkan menghancurkan rumah yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja Xiao Yan menoleh ke belakang dan berpikir sejenak. Setelah itu Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan benar-benar telah menyebabkan sebuah masalah. Akan tetapi Xiao Yan buru-buru menekan semua emosinya dan pada saat ini kembali fokus ke perjalanannya. Pada saat ini kapal yang dinaiki oleh tim Xiao Yan ini benar-benar sangat stabil. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar terkejut karena tidak ada guncangan sama sekali. Terlebih lagi kecepatan dari kapal ini benar-benar sangat cepat. Kemudian Xiao Yan juga terkejut dengan kecepatan kapal yang sedikit lebih cepat jika dibandingkan dengan lubang cacing. Lalu pada akhirnya setelah beberapa saat Hong Er pada saat ini segera berbicara. Dia berkata bahwa mereka pada saat ini telah mencapai lautan emas. Mendengar hal tersebut kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar terjukut. Bahkan mereka benar-benar tidak menyangka bahwa mereka benar-benar telah sampai dengan cepat ke lautan emas ketiadaan. Lalu pada akhirnya Xiao Yan segera menekan keterkejutannya ini dan memutuskan untuk segera keluar dari ruang kontrol. Lalu pada saat ini terdengar suara ombak di bawah dan semua orang juga pada saat ini segera berkumpul di geladak. Kemudian mereka seketika menatap ke bawah di mana pada saat ini adalah hutan emas. Dan di harapan mereka lautan emas ini benar-benar tidak terbatas seperti emas yang mengalir dan bersinar terang di bawah terik matahari. Lalu pada akhirnya semua orang benar-benar tercengang dan bertanya-tanya, apakah ini adalah lautan emas legendaris di daerah terlarang karena ada macan peliharaannya Bude Yanti yang suka gigit orang yang suka mokel.